SD? Sakit. Mutiara, Desa Azmi, Putri Lestari, Siti Rohimah Habibah, Sabina, Aidil. Sakit. Yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, anak-anakku semuanya, hari ini kita mempelajari materi tentang anak dakwah, yaitu tentang ikhlas. Ya. Siapa yang tahu di sini tentang ikhlas? Apa itu ikhlas? Yang tahu ikhlas? Baik, di sini saya akan memberikan materi kepada kalian tentang ikhlas, ya. Tentang ikhlas, yang dimana ikhlas itu adalah bagian dari akhlak terpuji dalam kehidupan. Akhlak terpuji dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, dalam akhlak terpuji itu kita akan memahami materi yang pertama ada ikhlas, ada taat, ada khauf, dan taubat. Sebelum ke materi yang selanjutnya, kita minggu ini akan mempelajari tentang ikhlas. Ikhlas berasal dari bahasa Arab, yaitu ikhlas, ikhlasu, yakhlisu, ikhlas, yang berarti tulus. Ikhlas menurut istilah mengajarkan segala amal perbuatan yang baik semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, yang dinamakan dengan ikhlas adalah mengajarkan kita tulus hati, mengajarkan amal perbuatan dengan seikhlas-ikhlasan sesuai dengan hati kita, niat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang ikhlas itu adalah orangnya atau pelakunya, yaitu mukhlis. Ya. Mukhlis adalah pelaku atau orang yang ikhlas terhadap apa yang sudah dikerjakan. Yang selanjutnya adalah sifat ikhlas. Sifat ikhlas itu adalah memurnikan niat melakukan perbuatan hanya untuk dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, amal manusia tidak diterima kecuali dilakukan dengan ikhlas. Jadi segala sesuatu perilaku kita, amal perbuatan kita harus dengan ikhlas. Kalau tidak ikhlas, itu tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima oleh Allah. Next, langsung ke ciri-ciri. Ini yang harus kita ketahui. Ciri-cirinya, ada berapa ciri-cirinya? Di antara lain, beribadah dan beramal baik hanya karena Allah. Ini beramal secara beribadah dan beramal hanya kepada, bukan karena manusia, tapi karena Allah. Bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Seperti apa sedekah secara sembunyi-sembunyi? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Sedekah secara sembunyi-sembunyi itu seperti apa? Tidak memberitahu kepada orang lain secara sembunyi-sembunyi. Ibaratkan tangan yang memberi, tangan kiri tidak berubah. Kemudian tidak bangga dipuji. Rasulullah bangga nggak kalau dipuji? Rasulullah tidak bangga ketika dipuji, tapi Rasulullah selalu memuji orang lain untuk umatnya. Bahkan manusia saja ketika dipuji oleh orang lain sangat bangga. Dan inilah yang dikatakan ciri-ciri orang yang ikhlas. Ciri-ciri orang ikhlas itu adalah diantaranya tidak bangga dipuji, jangan mau dipuji oleh orang lain. Bahkan harusnya kita yang memuji siapa? Memuji Allah. Ya. Yang selanjutnya tidak mengingat-ingat amal baik yang telah dilakukan. Ini kebiasaan kita. Selalu mengingat-ingatkan, selalu memikirkan, ya, selalu memikirkan amal baik kita. Padahal kebaikan kita lebih banyak
banyak daripada keburukan atau sebaliknya bahkan keburukannya yang lebih banyak. Ya, jadi itu ciri-cirinya. Adapun cara-caranya, tadi ciri-cirinya sekarang cara-caranya. Yang pertama menyadari bahwa amal tidak akan diterima oleh Allah jika tidak dilakukan dengan sudah jelas. Allah tidak akan menerima amal ibadahnya ketika dilakukan secara apa? Tidak ikhlas. Ya, Allah tidak akan menerima. Yang kedua, melatih diri beramal baik saat tidak dilihat orang lain. Beramal baik tanpa harus dilihat oleh orang lain, itulah orang yang beramal atau beribadah secara sendiri-sendiri. Sama, ya. Itu jadi tidak cara-caranya berlaku ikhlas, perilaku ikhlas itu adalah yang ketiga melatih diri kita beramal baik tidak mengharapkan keuntungan pribadi. Yang selanjutnya menjauhi sifat-sifat anania atau egois, tamak, bakhil, dan takabur. Ini yang kita biasa lakukan. Takabur. Apa takabur? Takabur apa takabur? Sombong, bukan? Menyombongkan diri, kemudian egois, sama kita apa? Serakah, kemudian bakhil, bakhil itu apa? Udah mau pelit, serakah, apa lagi? Sombong lagi. Itu yang tidak diharapkan dan tidak akan diterima oleh Allah. Yang pertama ada pengertiannya, yang kedua ada ciri-cirinya, yang ketiga ada cara-caranya, dan yang selanjutnya adalah contohnya. Contohnya, perilaku ikhlas itu setiap hari marwah membantu ibunya berjualan di pasar setelah pulang sekolah tanpa mengharapkan imbalan dan ujian dari siapapun. Marwah pulang dari sekolah membantu ibu tanpa mengharapkan imbalan. Kita juga sama, pulang sekolah membantu orang tua di rumah atau di pasar atau di rumah, ya, tanpa mengharapkan imbalan. Itu contohnya orang yang berperilaku ikhlas. Pasti seorang yang dermawan, ia rajin bersedekah tanpa diketahui oleh orang lain dan sekitarnya. Hal itu dilakukan dengan ikhlas dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya uang ingin sedekah kepada orang lain tanpa harus mengajak yang lain. Secara sembunyi-sembunyi saja kita berikan kepada yang membutuhkan. Ya, ini dua contoh perilaku yang ikhlas harus kita jalani dan harus kita praktekkan di rumah ataupun di sekitarnya. Tadi ada pengertian, ada ciri, ada cara, ada contoh, dan sekarang dampaknya. Dampaknya seperti apa? Perasaan nyaman dan perilakunya tenang karena perbuatan baiknya diniatkan semata-mata karena Allah. Tuh, dalam hadis sudah jelas. Inna a'malu binniyat wa innamal likulli segala sesuatu itu harus dengan niat dan harus secara ikhlas. Terbiasa beribadah dan beramal baik tanpa ada paksaan dari siapapun, karena tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Yang tadi kita sudah bahas, kita sudah ketahui bahwa kalau kita beramal baik kepada orang lain, jangan meminta dipuji. Ya, tapi kita harus bisa memuji Allah. Pujian Allah itu masih banyak. Ya. Kemudian menjadikan orang lain nyaman berteman dengannya karena orang lain mengetahui amalnya tidak mengalahkan manusia. Ini kita sebenarnya satu kelas. Ya, satu kelas ini teman pasti ada salah satu temannya ada yang tidak baik dan ada yang lihat di sini dampak positifnya menjadikan orang yang ikhlas itu banyak temannya. Rasulullah orangnya ikhlas, banyak para sahabat mendekati, bahkan ketika meninggalnya Rasulullah, wafatnya Rasulullah, banyak orang-orang yang berdatangan di penjuru dunia. Itu orang ikhlas. Coba yang orang yang ikhlas seperti apa? Boro-boro mau datang, sakaratul maut gak datang, kemudian mautnya juga gak datang,
apalagi tahlilannya, ya kan? Udah mau pelit, gak ikhlas, sombong, ya gak diterima oleh Allah. Nah, di ringkasan terakhir ini kita harus ketahui orang yang ikhlas. Dari kata ikhlas aja sudah mengajarkan segala amal perbuatan yang baik semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah. Orang yang ikhlas itu sifatnya memurnikan niat melakukan perbuatan hanya untuk dan karena Allah SWT. Ini kesan terakhir kita materi hari ini, karena ikhlas kita juga harus mendapatkan ridho dari Allah. Segala perbuatan kita, segala amal perbuatan kita harus diniatkan dan diikhlaskan karena Allah. Paham? Ada yang bertanya? Ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya cukup sekian karena materi kita sudah berakhir. Ya, mudah-mudahan ringkasan hari ini, materi hari ini bermanfaat buat kita semua karena semata-mata kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Kalau misalkan ikhlas, misalnya diterima oleh Allah, ya, kita sama-sama, kalian menuntut ilmu, saya menuntut ilmu, insya Allah semuanya ikhlas karena Allah. Baik, mari kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.